Selamat siang, hari ini saya akan presentasi tentang keadaan manusia pada akhir zaman. Nama saya adalah Kalista Wolfgideon, kelas 9. Ini adalah gambar ilustrasinya. 2 Timotius 3 ayat 1-17. Salinan ayat sebagai berikut, kita mendapati gambaran yang mendalam dan serius tentang kondisi moral dan spiritual yang akan mewarnai akhir zaman. Paulus menulis surat ini dengan penuh perhatian merincikan perubahan dramatis dalam perilaku manusia yang dijelaskan sebagai tanda akhir zaman terakhir. Secara khusus, ia menyampaikan bahwa perilaku manusia akan mencapai tingkat keburukan yang mencengangkan. Era ini akan dicirikan oleh masyarakat yang terbuai egoisme yang melampaui batas, menunjukkan kekasaran yang memprihatinkan, dan menolak mentaati nilai-nilai moral yang sejalan dengan ajaran Tuhan. Melalui penggambaran ini, Paulus memberikan peringatan yang serius terhadap perubahan drastis dalam etika dan moralitas yang akan mendominasi akhir zaman. Sebagai tambahan, Paulus menyoroti ancaman yang lebih dalam, yaitu kelompok orang yang berpura-pura salah, namun sebenarnya menentang kebenaran, hipokrisi, dan kedangkalan moral dalam lingkungan keagamaan menjadi fokus peringatannya kepada Timotius. Ia mencoba memberikan pemahaman tentang bahaya moral yang mungkin terjadi di antara orang-orang yang seharusnya menjadi teladan kebenaran. Dalam konteks ini, Paulus membangun argumennya untuk menegaskan pentingnya mempertahankan integritas moral dan spiritual. Ia menggarisbawahi bahwa dalam menghadapi perubahan zaman dan nilai, tetap setia pada ajaran Alkitab yang fondasi yang tak tergoyahkan. Firman Tuhan diakui sebagai landasan moral yang kokoh dalam menghadapi godaan dan tantangan yang muncul di tengah-tengah masyarakat yang semakin traditorsi. Perlu dicatat bahwa Paulus tidak hanya memberikan peringatan, tetapi juga menyampaikan panggilan untuk bertahan dalam iman dan kebenaran. Meskipun penganiayaan mungkin menyertai, dia meyakinkan bahwa dengan memegang teguh firman Tuhan, seseorang dapat mengatasi segala tantangan dengan konsep keyakinan dan ketabahan yang kuat. Dari segi teologis, surat ini membangun pemahaman tentang konsep akhir zaman. Paulus mengingatkan bahwa perubahan akhir zaman bukanlah alasan untuk mengabaikan prinsip-prinsip moral dan kebenaran. Surat ini menjadi panggilan keras untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai moral dan rohaninya yang ditetapkan oleh Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan pencobaan di masa depan. Dari segi teologi, surat ini membangun pemahaman tentang konsep akhir zaman.
Paulus mengingatkan bahwa perubahan zaman bukanlah alasan untuk melupakan prinsip-prinsip moral dan kebenaran. Surat ini menjadi pilihan keras untuk hidup sesuai dengan nilai moral dan rohani yang ditetapkan oleh Tuhan, sekaligus mempersiapkan diri untuk menghadapi ujian dan pencobaan di masa depan. Dalam perspektif pengajar rohania, Paulus menyajikan surat ini sebagai panduan untuk menjaga integritas spiritual dan moral di tengah-tengah lingkungan yang semakin cenderung menjauh dari nilai-nilai Tuhan. Dengan memberikan penjelasan yang terperinci, dia mengajak pembaca untuk memahami betapa krusialnya tetap setia pada kebenaran dan menghadapi tantangan moral dan spiritual yang semakin kompleks. Ilustrasi keadaan manusia di zaman akhir. Keadaan manusia akhir zaman. Pasal ini dimulai dengan peringatan keras dari Paulus kepada Timotius tentang kondisi dunia pada akhir zaman. Dia mengatakan bahwa pada waktu itu masa akan sulit dengan orang-orang memiliki ciri-ciri yang sangat negatif. Mereka akan menjadi egois, serakah, sombong, membanggakan diri, dan melawan Allah. Mereka akan bersikap tidak hormat kepada orang tua, tidak menghargai apa yang baik, tidak setia, dan tidak bertobat, dan tidak bersikap bijaksana. Mereka akan suka tidak bisa diandalkan dan kejam. Mereka akan benci pada yang baik, tidak bisa mengendalikan diri, dan akan melakukan apapun untuk mencapai keuntungan pribadi. Kesimpulannya adalah, di akhir zaman, manusia harus mengikuti Tuhan dan saling mengingat untuk dekat pada Tuhan. Sarannya adalah selalu mengikuti Tuhan dan rajin ibadah. Terima kasih.